Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1-7. Begini firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, tanggung jawab orang Kristen terhadap politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat mengenai pemerintahan negara. Sedangkan orang-orang yang memerintah di negara disebut dengan pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar. Mereka inilah yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan para pemimpin ini sangat berdampak pada kehidupan rakyat, yang di dalamnya ada orang-orang Kristen. Jika pemimpin tidak bijaksana memimpin rakyat, maka rakyat tidak sejahtera. Kemiskinan akan menjadi merajalela dan kebodohan akan terus meningkat, mengakibatkan kemajuan sulit tercapai. Jika pemimpin itu otoriter, maka rakyatnya tidak akan nyaman dan rakyat akan merasa hidup dalam tekanan. Hal ini tidak menibakan rakyat pada kedamaian dan kenyamanan. Dan jika pemimpinnya korupsi, tidak berlaku baik dan benar, maka rakyat pun akan sengsara. Tapi jika pemimpinnya bijaksana, baik dan benar, tidak otoriter, maka rakyat pun akan sejahtera, makmur dan damai. Untuk mewujudkan keberadaan pemimpin yang demikian tentu tidaklah mudah, tetapi bisa. Untuk itulah kita harus terus berupaya untuk mendapatkannya. Dalam hal ini orang Kristen bertanggung jawab mendoakan mereka, supaya Roh Tuhan mendiami mereka dalam membuat kebijakan serta menjalankannya dengan baik dan benar. Orang Kristen juga harus turut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik, para pemimpin ini tetap ada di jalan Tuhan, takut akan Tuhan, sebab hanya dengan demikianlah sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar. Kalau kita menoleh pada sejarah Israel, banyak pemimpin yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Di Israel Utara ada 20 pemimpin, tapi tak satu pun yang taat kepada Tuhan. Dan di selatan ada 20 pemimpin juga, hanya 4 orang saja yang tercatat patuh dan setia kepada Tuhan. Dan keberadaan para pemimpin inilah penyebab kehancuran bangsa itu. Penderitaan dan kesengsaraan harus ditanggung seluruh rakyat dan pemimpin. Namun, bukan berarti kita pesimis terhadap para pemimpin yang ada pada saat ini di bangsa kita. Doa dan pengharapan orang-orang percaya akan menibakan para pemimpin bangsa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Jika kita terus berdoa, tentulah Allah akan mengabulkannya. Seperti seorang janda yang memohon kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Ia terus memohon sampai hakim itu merasa terusik
dan akhirnya mengabulkan permohonan perempuan itu. Apalagi jika doa kita itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam doa syafaat, tentu hasilnya akan sangat menakjubkan. Tapi jika berdoa pun lupa atau tidak sempat melakukannya, setidaknya jangan ada orang-orang Kristen yang membuat kerusuhan, memperparah keadaan, memprovokasi, menyebarkan berita bohong. Sebab semua itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita patuh dan hormat kepada pemimpin-pemimpin yang adalah wakil-wakil Allah untuk memerintah bangsa ini. Selain berdoa, orang Kristen harus menjadi terang bagi semua orang, menunjukkan sikap mengasihi dan sikap yang pendamai, ramah, dan suka menolong. Sebab itu adalah cara terbaik untuk menyaksikan Yesus Kristus kepada semua orang. Jika orang Kristen sendiri saling bertengkar, saling menjatuhkan, dan saling memburukkan satu dengan yang lain, maka akan sulit bagi orang lain untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Terlebih-lebih jika pertengkaran terjadi di antara para gembala atau pemimpinnya, atau para teolog dan pekabar-pekabar Injilnya, itu akan berdampak buruk pada pekabaran Injil keselamatan. Para pemimpin dan pembesar-pembesar juga harus mengingat dan menyadari senantiasa bahwa Allah selalu ada dan melihat setiap perbuatan orang, perbuatan baik dan perbuatan jahat yang terselubung maupun yang terlihat oleh mata. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal terhadap setiap perbuatan manusia, cepat atau lambat, sekarang atau pada masa yang akan datang. Dan Tuhan akan memberkati dan melindungi orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran, baik pemimpin maupun rakyatnya. Amin.